Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, amin. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Nah, mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian untuk Tuhan saat pagi hari ku datang lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, dan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami,
pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati setiap puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa siap untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita naikkan pujian Aku Pahlawan Kecil. Karena kita semua adalah pahlawannya Tuhan. Amin. Mari kita semua bergoyang, bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan, amin, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Haleluya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap brakdo. Saya laskar Kristus, siap brakdo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, aku pahlawan kecil. Siapa? Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kakak percaya bahwa kita semua adalah pahlawannya Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya Yesus. Naikkan pujian bersama-sama.
tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kesungguhan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik, jumpa kembali di Firman Tuhan hari ini. Saat ini kita mau merenungkan Firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hari ini boleh ada kesempatan untuk mendengarkan Firman Tuhan dari Alkitab. Tuhan menolong kami, boleh mengerti dan melakukan Firman Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, apa? Ada yang masih ingat minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya ceritanya tentang kisah tokoh Yusuf? Betul sekali ya. Selama bulan ini dan juga bulan sebelumnya kita banyak membaca dan mendengar tentang Yusuf. Yusuf ini diceritakan dia masih muda tapi harus terpisah dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Kemudian dia melayani sebagai hamba. Kemudian karena kesalahpahaman dia kemudian dimasukkan ke penjara, dan di penjara pun Tuhan memberikan Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan pada hari ini kita juga sama-sama akan melanjutkan kisah Yusuf ya, yang diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28. Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Ini juga sangat seru ya. Adik-adik kalau di rumah kalau membaca kitab Kejadian sangat seru sekali ceritanya, dan pasti adik-adik mengerti. Judul hari ini adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan kita hari ini kita mau mempelajari kalau Tuhan itu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, sama seperti dalam kehidupan Yusuf. Nah, singkat cerita, Yusuf ini diangkat menjadi penguasa karena dia bisa mengartikan mimpi dari Firaun ya. Mimpi Firaun itu akan ada datang masa kesuburan, kemakmuran selama 7 tahun, lalu akan datang masa kelaparan selama 7 tahun. Lalu Firaun menunjuk Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir, dan Yusuf ini seorang yang rajin dan dia punya hikmat, dan dia mengumpulkan semua bulir-bulir gandum dari seluruh Mesir supaya kehidupan rakyat Mesir terjamin, terutama di masa-masa kekeringan. Dan rupanya kekeringan ini juga terjadi di seluruh dunia, termasuk di daerah di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal. Dan pada waktu itu terjadi kekeringan. Jadi tadinya mereka punya stok makanan, kemudian karena kekeringannya bertahun-tahun, tanahnya tidak bisa menghasilkan gandum dan tidak ada makan yang cukup. Kemudian mereka harus membeli, dan mereka dengar kalau di Mesir ini ada stok makanan, bahan pangan yang melimpah, dan mereka ingin membelinya. Tapi mereka tidak tahu ya kalau di sana ada Yusuf yang masih hidup. Mereka pikir Yusuf itu sudah mati atau Yusuf itu sudah kemana, sudah bertahun-tahun tidak ada dengar kabarnya sejak yang peristiwa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, jadi kejadian itu saudara-saudara Yusuf ini bertemu dengan Yusuf, tapi Yusufnya tidak mau ngaku ya. Yusuf ini berkata,
dia seperti penguasa. Dia ada satu rencana di mana adiknya itu ditahan begitu. Oh, kamu ini sudah mencuri, katanya kepada saudara-saudaranya Yusuf ya. Kalau di pasal-pasal sebelumnya, oh kamu ini sudah mencuri pialaku, kamu harus dihukum, gitu ya. Dia pura-pura begitu. Nah, suatu ketika di Kejadian 45, Yusuf tidak lagi bisa menahan dirinya karena dia begitu terharu ya. Dia sudah lama bertahun-tahun tidak ketemu dengan saudara-saudaranya dan kepada adik kandungnya si Benyamin ini. Jadi dia udah nggak bisa menahan lagi, kayak pura-pura marah gitu, udah nggak bisa ya. Kita baca, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Jadi hanya tinggal Yusuf dan saudara-saudaranya. Maka setelah itu ia menangis keras-keras. Menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya, saudara-saudaranya ingat jelas, Yusuf yang waktu itu pernah kita jual. Kita sudah berbuat jahat pada dia. Aduh, bagaimana ini dia jadi penguasa lagi sekarang di istana. Kita pasti nanti nggak bakal selamat, ini pikirannya begitu. Ya, mereka takut sekali dan mereka tidak mau menjawab. Dan Yusuf berkata, marilah dekat-dekat. Ya, Yusuf ini menunjukkan sikap yang tidak lagi bermusuhan. Yang sebelumnya itu dia hanya berpura-pura saja. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, dia menyampaikan itu. Jadi memang waktu itu kamu yang jual aku, tapi itu semua dalam rencana Tuhan. Ya, bayangkan kalau misalnya tidak terjadi, mungkin hari ini kita sama-sama kelaparan begitu di tanah Israel. Tapi Tuhan punya rencana indah dan Tuhan memakai segala sesuatu, sekalipun banyak dukanya ya, dijual, kemudian jadi pembantu, kemudian difitnah dan dilupakan, masuk ke dalam penjara. Tapi Yusuf ini dia bisa melihat ada gambaran besar rencana Allah dan dia mengerti itu semua harus terjadi karena Tuhan bermaksud untuk memelihara kehidupan bangsa Israel. Lalu dia berpesan kepada saudara-saudaranya, pergilah jemput ayah supaya dan seisi rumahnya dibawa ke sini karena di sini terjamin, di sini banyak makanan. Bawa semua, seisi keluarga, semua tenang-tenang, bawa saja. Di sini akan disediakan tanah untuk mereka tinggal. Jadi mereka akan pindah ke negeri Mesir, sekalipun negeri orang asing, tetapi di sana makmur, subur, ya, ada bahan makanan di sana. Dan Yusuf menjadi penguasa yang pasti menjamin kehidupan seisi keluarganya. Dia bilang, di sanalah aku akan memelihara engkau, karena masih ada 5 tahun kelaparan lagi. Ada 7, baru berjalan 2, masih ada 5. Tahun ini aja beli makanan, apalagi beberapa tahun lagi. Ya, masa tiap hari, tiap kali harus datang beli makan. Kalian pindah saja ke sini. Begitulah kata Yusuf. Ya, Yusuf ini baik sekali dan dia mengajak semuanya datang. Ceritakanlah kepada Bapak, kepada Yakub, ya, supaya si Yakubnya percaya bahwa di Mesir itu ada Yusuf dan Yusuf ini menjadi penguasa. Ya, kuasanya sangat tinggi, kemuliaan sama seperti Firaun. Begitu. Lalu Yusuf ini dikatakan dia memeluk adiknya Benyamin dan dia menangis, kemudian mencium semua saudaranya dengan mesra, lalu baru bercakap-cakap begitu. Ya, jadi di sini Yusuf juga mengampuni. Kita juga bisa belajar bahwa Yusuf ini tidak dendam.
Dia sudah mengampuni dari dulu. Dia tahu ada rencana Tuhan, dan rencana Tuhan pasti digenapi. Ingat gak waktu itu? Dia waktu masih muda, dia pernah bermimpi kalau berkas-berkas gandum yang lain, 11 berkas gandum akan tunduk menyembah berkas gandumnya. Kemudian dia juga bermimpi bahwa ada matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk menyembah kepada Yusuf. Dan mimpi itu digenapi. Ya, rencana Tuhan yang besar digenapi. Saat itu Yusuf tidak tahu, bahkan diejek-ejek, kemudian ditegur oleh ayahnya, kenapa mimpi seperti itu? Ya, kemudian terjadi lagi, dia dijual, dipenjara, dia hidupnya harus susah, tapi dia lewati itu semua. Ya, jadi di sini dia bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Pada akhirnya Firaun pun juga mendengar bahwa itu adalah saudara-saudaranya, dan Firaun itu menyetujui Yusuf itu boleh mengajak seisi keluarganya menetap di daerah Goshen namanya. Ya. Bahkan Firaun memberikan, bawalah kereta, jemputlah semuanya, bawalah ke sini. Ya, jangan kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu di negeri yang sebelumnya, karena apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir adalah milikmu. Ya, Tuhan membuat juga Firaun juga menjadi murah hati, terbuka kepada keluarga Yusuf. Kemudian diberikan juga pakaian, ya, dikirimkan ternak-ternak untuk bisa mengangkut, membawa barang-barang, karena barang-barangnya sangat banyak. Kemudian dijemput ayahnya itu. Ya, kemudian sampailah saudara-saudara Yusuf bertemu dengan ayahnya. Lalu diceritakanlah kepada Yakub, kami bertemu dengan Yusuf. Yusuf masih hidup. Yusuf bahkan menjadi penguasa, dan dia mengajak kita semua pergi ke Mesir. Lalu apa yang terjadi pada Yakub? Ya, Yakub ini sangat senang dan semangat, kembali bersemangat. Tadinya dia sudah kehilangan Yusuf, dia udah sedih, kemudian dilanda kekeringan, kemudian waktu itu sempat Benyamin mau ditahan, dia juga sedih, ya. Kemudian dia berkata, cukuplah, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya, ini suatu kisah cerita yang sangat seru dan sangat yang baik. Dan akhirnya semua keluarga Yusuf pindah ke Mesir, dan mereka hidup sejahtera karena di Mesir ada cukup makanan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita seringkali terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Loh, kok susah ya hidupku? Kok kayaknya saya sekolahnya, pelajarannya susah, saya udah belajar, kok nilainya nggak bagus, kok saya dimarahin guru, kok saya dimarahin orang tua, ya, saya kesulitan bikin PR, bikin tugas. Ya, kadang-kadang banyak sekali hal-hal rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita jangan menyerah, jangan putus asa. Ingat, Tuhan itu punya rencana yang panjang, yang indah sekali. Kita tidak tahu, ya, 2 tahun ini terjadi COVID, kayaknya kita bagaimana ya, kita di rumah terus. Tapi perlahan-lahan Tuhan memulihkan, dan kita tidak tahu berapa tahun kemudian atau sampai kita nanti dewasa dan tua, rencana Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana indah, dan Tuhan menggenapi rencananya. Dan suatu hari Tuhan akan datang kali kedua untuk menjemput kita yang percaya bersama-sama ke surga. Amin ya adik-adik. Kita jangan berputus asa, juga kita jangan mengeluh, kita jangan menggerutu. Ya, kita kok begini ya, kok yang lain begitu ya. Kita juga nggak boleh iri, dan kita juga nggak boleh mengeluh. Terus saja ucapkan syukur dalam hati, dan kita terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kemampuan. Hari ini ayat hafalan kita ambil dari Roma 8 ayat 28. Pasti adik-adik pernah dengar ayat hafalan ini, ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Sekali lagi, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu Tuhan izinkan, dan ada kebaikan Tuhan di dalam rencana Tuhan. Saat ini kita hanya bisa berdoa dan percaya karena kita belum melihat. Ya. Amin untuk firman
firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan ingatkan kami supaya kami terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menggenapi janji Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah, yang baik untuk kehidupan kami. Sekalipun kami belum melihatnya sekarang. Kami mau belajar dari tokoh Yusuf agar terus percaya kepada Tuhan, terus setia mengikut Tuhan. Pimpinlah dalam kehidupan kami, berikan kemampuan dan penyertaan Tuhan untuk kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau memberikan persembahan. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk memberikan persembahan dengan scan QRIS yang ada di layar adik-adik. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan kita mau menutup ibadah kita. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur
dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan sepanjang ibadah kami. Kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami. Kiranya Tuhan berkati di dalam sekolah mereka. Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan kepintaran. Kami berdoa kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan bagi adik-adik semuanya. Dan kami juga berdoa biarlah adik-adik bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur, berdoa, mengakhiri ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita masih ada sekolah minggu di jam yang sama. Tapi juga kita ada ibadah di gereja. Mari adik-adik semuanya kita datang beribadah di gereja jam 9 pagi. Dan juga bagi adik-adik yang berhalangan bisa tetap ibadah sekolah minggu mengikuti melalui channel YouTube Bukti Fluid. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.